Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nisara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, semoga senantiasa menghiasi lisan kita agar selalu ingat bahwa semua yang ada pada diri kita semuanya itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Bila kita terlupa untuk bersyukur kepada Allah, maka khawatirnya ada sifat-sifat orang-orang terlaknat yang ada pada diri kita. Ada sifat Fir'aun, ada sifat Qarun. Na'udzubillah. Maka Bapak dan Ibu, semoga kita selalu memperbaiki syukur kita dan selalu menjaganya. Kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga salawat beserta salam yang selalu kita baca, semoga selalu Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita masih di pembahasan tentang orang-orang mulia yang ada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam, yang mungkin jarang kita dengar nama-namanya, sehingga kita pun mengidolakan idola yang antah berantah, yang tidak ada manfaat sama sekali. Padahal idola-idola sebenarnya yang harus kita kagumi ada di sekitar Rasulullah SAW. Semoga dengan kita kaji dan kita bahas satu persatu di antara mereka dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan hari ini kita sampai kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Nama belakangnya sudah familiar, kan? Abu Jahal. Tapi nama depannya mungkin ada yang belum pernah dengar. Ikrimah bin Abi Jahal. Artinya ini Ikrimah anaknya Abu Jahal. Jadi ternyata Ikrimah anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ada yang menjadi sahabat Nabi. Bagaimana ini? Kok bisa seperti ini, dan bagaimana kejadian kronologi yang dijalani oleh seorang yang menakjubkan ini? Mari sama-sama kita simak. Seperti biasa, ma'asyiral muslimin, muallif pengarang kitab kita ini selalu mendahulukan pembahasan dengan kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara kali ini dipetik dari hadis langsung dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, sayatikum Ikrimah mu'minan muhajiran. Akan datang kepada kalian Ikrimah dalam keadaan mukmin beriman dan muhajir. Fala tasubbu abahu, maka kalian cela ayahnya. Jangan kalian singgung, kalian ejek-ejek ayahnya, jangan. Fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya wa la yaghlu al mayyita. Karena pencelaan, ejekan terhadap mayat, artinya sini Rasulullah menceritakan ketika Abu Jahal telah mati. Karena ejekan terhadap mayat itu menyiksa dan mengganggu yang masih hidup, tetapi tak sampai kepada mayat. Jadi ejekan kepada pendiam-pendiam itu hanya akan mengganggu orang-orang yang masih hidup, terutama sang anaknya. Itu ucapan dari Rasul SAW. Kok bisa seperti itu, dan bagaimana kronologi asbabul wurudnya sehingga ada hadis dari Rasul SAW seperti ini? InsyaAllah kita akan sampai nantinya. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah SWT, ini kajian pembahasan di sini agak spesial. Bahkan muallif sendiri setelah meletakkan temanya tentang nama
pengendara yang muhajir, yang hijrah, melakukan hijrah. Apa maksudnya ini? Insyaallah akan terbuka satu persatu nantinya. Jadi Ikrimah putra Abu Jahal. Sini ada beberapa pendapat tentang usianya. Ada yang mengatakan beliau lahir 24 tahun sebelum Hijriah. Nabi ketika hijrah, usia Nabi 53 tahun. Ikrimah ketika Nabi hijrah tadi, tahun 1 Hijriah, usianya 24 tahun. Ini pendapat satu pendapat. Pendapat lain ada yang mengatakan usianya Ikrimah ini hampir-hampir menyamai Rasulullah, tapi di bawah Rasulullah. Jadi ada yang mengatakan Ikrimah ini usianya terpaut 3, 4 atau 5 tahun di bawah Rasulullah. Juga ada yang mengatakan 15 tahun di bawah Rasulullah. Jelas dia masih muda di bawah Rasulullah SAW. Beliau ini, Ikrimah ini, merupakan orang di antara orang-orang yang mulia dari Quraisy yang berada di sekitar Mekah tadi, yang berdomisili tinggal di Mekah itu. Ikrimah salah satu orang-orang yang mulia. Orang mulia itu Pak, kalau istilah orang mulia itu mendodosnya Pak, kena duri sawit lengannya itu biru darahnya Pak. Kalau awak kan merah itu kan, tambah betadin lagi. Ini biru. Ini orang mulia, seperti itulah kedudukan orang mulia. Kenapa bisa Ikrimah memperoleh kemuliaan status sebagai orang mulia? Tak lain karena ada sosok sang ayah, yaitu Abu Jahal. Ini bapak-bapak semangat nih mendengar Abu Jahal. Abu Jahal ini bapak dan ibu adalah pemuka-pemuka Quraisy, termasuk pemuka yang termasuk dalam kategori orang-orang yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat Islam ini. Jadi dulu ada Fir'aun di masa Nabi Musa, di masa Islam ini, di masa Nabi Muhammad, Fir'aunnya itulah Abu Jahal. Jadi nama yang sangat berat ini, berat nama Fir'aun, ada pada Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal tadi. Nah, beliau ini, Abu Jahal ini, para ulama dan para sejarawan itu sepakat menceritakan bagaimana siksaan, tekanan, ancaman, kalau istilah waktu persekusi, kriminalisasi, intimidasi yang paling tajam dari Abu Jahal lagi terhadap umat Islam ini. Abu Jahal. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, Abu Jahal inilah Allah jadikan sebagai ujiannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini sampai hari kiamat akan terus diuji oleh Allah SWT. Terus diuji. Kaum muslimin yang kokoh imannya, yaitu yang berada di sekitar Rasulullah, di masa Rasulullah, sebaik-baik generasi. Maka Allah berikan pula ujian yang sama dengan kemampuan kualitas iman mereka. Allah kirim Fir'aun di situ. Jadi Abu Jahal adalah ujian yang Allah hadirkan di tengah kaum muslimin. Sehingga Abu Jahal inilah yang paling tajam dan mengerikan siksaannya, ancamannya kepada kaum muslimin. Jadi Bapak dan Ibu, kita agak teliti sedikit, kita bahas sedikit. Apa yang mendorong Abu Jahal? Kok dia bisa melakukan hal seperti ini? Sangat mengerikan kelakuan siksaan dia kepada kaum muslimin. Kok bisa dia berbuat seperti ini? Ternyata begitu kita teliti-teliti, penyebab utamanya adalah kesombongan. Kita teliti lagi, apa penyebab dia sombong? Apa penyebab dia sombong? Tengok. Ternyata Bapak dan Ibu, setelah kita perhatikan seksama, penyebab kesombongan hadir di dada manusia adalah ini, kursi. Begitu seseorang tadi memiliki kursi, jabatan, ditinggikan seranting, didahulukan selangkah dari kebanyakan manusia, maka selalu banyak orang terpapar virus penyakit ini, sombong.
Maka kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah yang telah sampai kepada kita dari syariat, baik dari Al-Quran dan hadis, orang-orang sombong, orang-orang yang mengerikan kezalimannya, kelakuannya, bengisnya, itu didominasi oleh orang-orang yang memiliki kursi. Siapa itu? Firaun. Siapa itu? Namrud. Siapa itu? Jalut. Itu orang-orang punya kursi semuanya, penguasa. Bahkan ada yang tidak Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, tetapi rupanya ada di dalam asar-asar. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu belum pernah kita dengar. Ada orang yang sangat bengis, mengerikan bengisnya. Di mana kita temukan? Di berbagai asar. Dan itu dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menceritakan hari ini yang terjadi di Palestina. Orang-orang Bani Israel, anak keturunan tadi dari keturunan Israel tadi, Bani Israel melakukan hal yang mengerikan kepada kaum muslimin. Ternyata Bapak dan Ibu, kehinaan, kehancuran Bani Israel yang pertama kali dalam sejarah dunia ini, dan itu disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya tadi, itu terjadi di masa Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya berdakwah, membawa risalah dari Allah, terutama berhadapan dengan raja Romawi yang memiliki kelainan. Dia suka dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa itu? Mahram. Siapa itu? Istri orang. Nah, ini raja Romawi. Sampai suatu hari dia tertarik dengan seorang wanita. Wanita tadi pun tertarik juga dengan dia. Hubungan mereka ini terlarang secara syariat. Nabi Yahya mendakwahkan itu. Begitu Nabi Yahya berdakwah seperti itu, ini Ibnu Katsir yang ceritakan, nukilkan. Jadi setelah mereka saling tertarik seperti itu, dan Nabi Yahya terus semangat mendakwahkan tadi, datang si perempuan tadi meminta kepada raja, kalau kamu ingin nikah dengan saya ingin hadiah. Hadiahnya itu adalah kepalanya Yahya. Raja awalnya menolak. Tapi perempuan, inilah godaan paling dahsyat bagi kaum laki-laki adalah perempuan. Tak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih mengerikan untuk laki-laki setelah aku nanti, kata Rasulullah, melebihi fitnahnya perempuan. Akhirnya raja pun mengirimkan utusan tentara yang sehingga Nabi Yahya pun dieksekusi. Setelah Nabi Yahya dieksekusi, datang Bani Israel lah. Masa Yahya aja? Zakaria sekalian, ayahnya. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri Nabi Zakaria adalah saudara kandungnya Maryam. Maryam adalah ibunya Nabi. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa saudara sepupu. Dan mereka berdua adalah anak dari Imran. Keturunan mulia itu, orang-orang mulia akan melahirkan keturunan mulia. Jadi Nabi Zakaria pun dikejar oleh Bani Israel. Sampailah Nabi Zakaria menyelamatkan diri dari daerah Syam atau Babilonia, Irak, melarikan diri sampai ke Al-Quds, Palestina. Sampai di sana Allah wahyukan sebuah batang pohon untuk terbuka, lalu masuklah Nabi Zakaria ke sana. Lalu datang syaitan, ditariknya rida, apa ini yang selalu dipakai sorban bagian belakang itu. Sorban bukan sorban ustaz yang di ini atau di kepala, tapi bagian belakang itu. Dipakai oleh masyayikh, oleh ustaz-ustaz juga, oleh para ulama selalu. Di Arab sering digunakan rida namanya. Jadi ketika masuk dalam pohon ditarik oleh syaitan tadi, ditariknya sehingga muncullah ujung bagian sedikit dari kain rida tadi dari pohon tadi. Sampai Bani Israel ke situ, datang syaitan sekali lagi. Disinilah Zakaria bersembunyi dalam pohon ini dengan ilmu sihirnya. Maka kalian bunuhlah, kalian ambil gergaji. Mereka pun menggergaji pohon tadi sehingga Nabi Zakaria pun syahid di sana. Setelah itu Ibu Bapak, itu ternyata cuma dua nabi yang dikenal. Yang kita kenal namanya, yang disebutkan namanya, dua nabi yang dibantai oleh Bani Israel. Ternyata di belakang itu 70 lebih nabi yang telah dibantai oleh Bani Israel di masa itu juga. Karena di masa itu Bapak dan Ibu, Syam, Babilonia tadi, sekitar Irak tadi, itu dipenuhi oleh keturunannya Nabi. Keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Ya'qub, keturunan Nabi Ibrahim,
keturunan para nabi ini sangat banyak dan menjadi nabi juga di sekitar daerah tadi. Ada ditangkap oleh Bani Israel, lalu mereka bantai. Itulah tafsiran penjelasan dari ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah itu. Kelakuan Bani Israel itu, ketika datang kepada kalian utusan yang tidak sesuai dengan selera kalian, la tahwa anfusukum, tak sesuai dengan hawa kalian, fa fariqan kadzabtum, sebagian utusan tadi kalian dustai, wa fariqan taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh. Kelakuan Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, singkat cerita, ini tadi ada orang yang bengis yang Allah kirimkan ketika Allah sudah sangat murka kepada Bani Israel tadi. Inilah kehancuran pertama Bani Israel, sesuai dengan firman Allah di awal surah Al-Isra. Ketika itu juga lah Allah kirimkan seorang penguasa yang sangat bengis, yang di dalam athar disebutkan ada 4 orang yang menguasai dunia. Jadi maksudnya dia menguasai timur dan barat. Kalau raja sekarang ini kan Rusia itu blok dia, Amerika blok dia, Romawi blok dia, Persia blok dia. Ini semua dunia tunduk kepada dia. 2 mukmin muslim, 2 kafir. Yang mukmin dan muslim adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir adalah Namrud. Dan inilah yang kita bahas tadi, yang bernama Bahtanassar. Jadi Bapak dan Ibu punya anak, jangan buat nama Bahtanassar. Jadi melihat kelakuan Bani Israel seperti itu, Allah kirimkan Bahtanassar ke sana. Ketika Bahtanassar tadi datang ke situ, tidak ada ketertarikan. Biasanya orang kalau mau menyerang itu kan karena mau merebut kekuasaan, mau mencari harta, mau menjajah. Ini tak ada tujuan dia. Tertarik aja mau menghancurkan Bani Israel. Allah yang tanamkan itu ke dalam hatinya Bahtanassar tadi. Kemudian ketika Allah ingin menghancurkan Bani Israel tadi, Allah murka. Allah cabut rahmat kasih sayang dari dadanya Bahtanassar tadi. Menjadilah Bahtanassar orang yang sangat bengis, dan itulah peristiwa dalam sejarah Bani Israel. Ditumpas oleh Bahtanassar 75.000 Bani Israel dibantai. Rumah mereka dibakar segala macam. Bapak dan Ibu, kita kembali lagi. Ini tentang ada nama-nama mungkin yang tak diceritakan, tak ada nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi dalam asar-asar ada, bahkan para ulama menukilkan. Jadi kita kembali lagi, apa yang mendorong orang-orang bisa berlaku seperti ini? Itulah jabatan, kursi. Maka bagaimanapun kursi yang kita peroleh, mau dari yang paling atas maupun paling bawah, maka hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi mau jadi ketua RT pun atau ketua organisasinya ada. Ketika kita memiliki kursi, Bapak dan Ibu, jaga mata kita agar selalu terbuka. Jangan sampai pitching sebelah. Kadang kita kalau udah punya kursi, mata kita ini bisa terpitching sebelah mata, Pak. Telinga jagalah selalu untuk selalu mendengar. Jangan sampai telinga kita berfungsi tapi kita tak bisa mendengar. Karena itu yang saling banyak terjadi. Begitu dia menjadi ketua, menjadi kepala, maka dia tak lagi mendengar orang. Tak mau dia mendengar orang, tak mau dia melihat orang. Hatinya tak terbuka lapang. Ini adalah hal yang kita harus jaga. Karena ini adalah awal tahap dari kesombongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu Abu Jahal dengan kesombongannya. Tetapi yang kita bicarakan adalah anaknya Ikrimah. Ikrimah, apakah berbeda dengan Abu Jahal? Kan ada istilahnya, buah itu tak jauh dari pohonnya. Buah itu tak jauh dari pohonnya. Artinya anaknya sama. Ikrimahnya ini sama dengan ayahnya Abu Jahal. Maka Ikrimah ini kita berbicara sebelum Muslim, sebelum dia masuk Islam. Ikrimah, dia termasuk ahadu sanadi di Quraisy, salah seorang yang gagah dari orang Quraisy. Orang perkasa, orang gagah sama kayak ayahnya. Jadi orang-orang Quraisy tadi, ketika mereka menjadi pemuka masyarakat, tokoh-tokoh dari Quraisy, itu bukan karena mereka punya duit saja, bukan karena mereka pintar berbicara, bukan, tetapi karena mereka gagah, mampu berperang, mampu bertanding. Abu Jahal seperti itu. Makanya tak segan-segan Abu Jahal itu ke perang Badar itu kan mana ada ragu-ragu dia berangkat ke perang Badar itu. Termasuk pula anaknya Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang yang gagah dari sekian banyak orang-orang gagah dari Quraisy tadi. Nah, Ikrimah ini
Dia berada di pusaran di dalam keadaan cuaca ayahnya yang sangat memusuhi Islam. Maka otomatis dia pun juga ikut ayahnya. Maka dia pun mulailah mengikuti bagaimana langkah-langkah dari ayahnya, memusuhi kaum muslimin, memusuhi orang-orang Islam. Nah, kemudian sampailah ke perang Badar. Maka dia pun ikut juga, Ikrimah. Berada di barisan ayahnya. Ikrimah berada di barisan ayahnya. Bahkan Ikrimahlah sebagai penopang ayahnya. Sebagai orang yang terus berada menjaga ayahnya tadi, di sekitar ayahnya. Itulah Ikrimah ini. Terus dia berada di sekitar ayahnya, si Abu Jahal. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika perang Badar mau berkecamuk, datanglah Abu Jahal. Dia bersumpah kepada Tuhannya, yaitu Lata dan Uzza. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan balik pulang ke Mekah kecuali ketika Muhammad telah binasa. Itu sumpah dia kepada Tuhannya, Lata dan Uzza. Tetapi Lata dan Uzza adalah sebuah patung berhala yang tak bisa mendengar, yang tak bisa berbuat apa-apa. Maka takkan pula bisa mengabulkan doa dan permintaan. Maka yang terjadi adalah tidak sesuai dengan permintaan Abu Jahal. Abu Jahal pun tumbang di medan perang Badar, bersimbah darah, dihujani oleh panah-panahnya kaum muslimin, dan Ikrimah sang putranya menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana ayahnya terkapar di medan perang Badar. Kemudian bahkan Ikrimah menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana hembusan nafas terakhir dari ayahnya. Disaksikan langsung oleh Ikrimah bagaimana ayahnya, sang Abu Jahal, terkapar, meninggal dunia. Siapa Pak yang membunuh Abu Jahal ini? Ingat awak namanya lagi? Yang membunuh Abu Jahal ini siapa? Siapa Pak? Awak kok dendam sama Abu Jahal, tapi tak tahu kita siapa yang membunuh Abu Jahal. Maka mulai sekarang kita ingat, yang membunuh Abu Jahal adalah dua orang adik kakak yang masih muda, yang bernama Muaz dan Muawwaz. Muaz dan Muawwaz, mereka berdua adalah anak dari Amr ibn Jamuh. Muaz dan Muawwaz. Ketika perang Badar mau dimulai, dua orang ini, mereka berdiri di kiri dan kanannya Abdurrahman bin Auf. Si Muaz dan Muawwaz bertanya mereka, wahai paman, yang mana Mas Abu Jahal dulu? Jadi kan cerita Abu Jahal ini sampai ke Madinah. Perang Badar itu kan terjadi ketika Rasulullah di tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Jadi kelakuan Abu Jahal itu didengar, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin itu sudah sangat bernafsu kali terhadap Abu Jahal ini. Inilah harinya itu. Yang satu bertanya, wahai paman, yang mana Abu Jahal? Tengoknya, itu Abu Jahal. Sudah tuh satu pula lagi bertanya sebelahnya, wahai paman, yang mana Abu Jahal? Yang itu tuh. Begitu mulai perang Badar, dua orang ini memang Abu Jahal itu dicainya, dan alhamdulillah mereka berdua lah yang menyabet Abu Jahal tadi. Kemudian Abu Jahal tadi tersungkur, lalu mereka menjumpai Rasulullah. Setelah itu mereka mengklaim, wahai Rasul, aku telah membunuh Abu Jahal. Satu lagi, aku wahai Rasul. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Rasulullah minta tunjukkan mana pedang kalian, mana pedang. Begitu ditunjukkan pedangnya, ada lumuran darah, belum disapu, belum dibersihkan darahnya. Kalian berdua lah yang telah membunuh Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ini sudah mau buat nama anak Muaz, Muawwaz, tidak masalah. Nah, karena kita sudah tahu itulah yang berhasil menumbangkan Abu Jahal. Nah, jadi setelah peristiwa perang Badar tadi, Ikrimah pun pulang balik ke Mekah dalam keadaan kalah. Sudah kalah, memalukan. Sudah memalukan, ayahnya pula terkapar di medan Badar tadi. Sudah terkapar, ayahnya lagi nampak di depan mata kepalanya. Ada satu lagi, yaitu dia tidak bisa mengurus
mayat ayahnya. Karena akan melarikan diri, itu sudah kalah melarikan diri. Jadi dibiarkannya jenazah, mayat ayahnya terkapar di sana. Sehingga kaum muslimin pun begitu selesai peperangan, kaum muslimin pun dicari-carinya, dikumpulkanlah jenazah mayat-mayat tadi, lalu dikumpulkanlah, lalu kaum muslimin pun melemparkannya, meletakkan di dalam al-qalid, sebuah lubang. Disitulah dikumpulkan mayat-mayat mereka tadi di daerah Badar tadi. Masuk juga lah Abu Jahal di situ. Bertumpuklah di sana tadi. Nah, semenjak peristiwa perang Badar itu, tadinya di dada Ikrimah adalah memusuhi Islam dan kaum muslimin karena mengikuti ayahnya. Semenjak perang Badar berubah hatinya. Hatinya memusuhi Islam dan kaum muslimin bukan lagi mengikuti ayahnya, tetapi karena dendam terhadap apa yang terjadi pada ayahnya. Jadi Pak, bukan padam ini dadanya tadi. Kobaran rasa marahnya terhadap umat Islam ini bukan padam, tapi makin menyala-nyala. Itulah yang ada di dada Ikrimah. Sehingga ketika tercetus perang yang kedua dalam sejarah Islam, yaitu perang Uhud, Ikrimah berangkat lagi. Berangkat lagi Ikrimah. Memanglah benar bahwa Ikrimah ini adalah pejuang, orang yang tangguh. Ikrimah ikut lagi di perang Uhud dalam keadaan misi balas dendam tentunya terhadap apa yang terjadi di perang Badar sebelumnya. Berangkat kan? Nah, ketika mereka berangkat di perang Uhud ini, tentu di awalnya kaum muslimin menang, tetapi singkat cerita terjadilah serangan balik dari kaum musyrikin. Nah, Bapak dan Ibu, ketika terjadi serang balik tadi, ternyata ketika itu yang melakukan serang balik tadi adalah fursanuhum, yaitu para penunggang kuda. Penunggang kuda tadi komandannya ada dua. Yang menyebabkan kaum muslimin tadi kalah di perang Uhud tadi adalah dari pasukan berkudanya orang Quraisy. Pasukan berkuda tadi dipimpin oleh dua orang. Sayap kanannya adalah Khalid bin Walid. Ini Khalid belum Islam, jadi begitu. Dan sayap kirinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi ini memang bukan sembarang orang, Pak. Memang orang yang luar biasa tangkasnya. Orang yang sangat luar biasa di dalam piawainya dalam peperangan. Khalid sebelah sayap kanan, Ikrimah di sayap kiri. Mereka lah yang melakukan penyerangan serang balik sehingga kaum muslimin pun singkat ceritanya Allah takdirkan untuk kalah di perang Uhud. Itu yang terjadi dari Ikrimah tadi. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selesai perang Uhud, apakah padam rasa emosi dendam dalam dadanya? Ternyata tak padam, Pak. Terus Ikrimah dalam keadaan terus memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan Khalid bin Walid tak lama setelah itu masuk Islam. Khalid bin Walid tadi. Ikrimah belum juga. Sampailah pada penaklukan Mekah pada tahun 8 Hijriah. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Ini berarti sudah 5 tahun setelah itu. Tahun 8 Hijriah. Sampailah di penaklukan Mekah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah, ingin melakukan pembukaan pengsucian Mekah, yang tadinya Mekah adalah negeri yang suci, tapi dikotori oleh masyarakat ketika itu karena ketidaktahuan, karena ilmu dan tidak ada kajian. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati ketika kajian majelis ilmu tidak aktif di tengah-tengah kita, tidak adanya di tengah-tengah kita orang yang berilmu, maka hati-hati kita akan berada di ambang kehancuran di dalam agama kita. Maka itulah Allah melarang seluruh kaum muslimin berangkat untuk berperang, itu dilarang oleh Allah. Maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah baik, tidaklah kaum muslimin itu harus berangkat berjuang di medan perang semuanya, tidaklah seperti itu. Hendaknya ada nafarun min kulli firqatin minhum, sekelompok orang dari golongan mereka itu pergi liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu harus selalu ada di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu. Itu pula pesan Allah SWT. Walaupun di dalam keadaan berkecamuk peperangan, harus tetap ada orang yang berilmu atau menuntut ilmu. Nah, ketika ini sebelum Rasulullah SAW lahir, beberapa saat sebelum itulah
di masa-masa jahiliyahnya dalam keadaan sangat semi berkembang, datanglah seorang laki-laki yang dikenal orang baik, dermawan, bagus akhlaknya, mulia, disukai orang, yang bernama Amr bin Luhai. Jadi Bapak dan Ibu, dari peristiwa ini kita harus belajar bahwa ilmu itu berbeda dengan akhlak, karakter, sikap. Ilmu itu berbeda dengan akhlak, karakter, dan sikap. Boleh jadi orang ada akhlak dan karakter sikapnya baik, tapi ilmunya tidak ada. Bisa juga ada orang yang berilmu dalam ilmunya, tapi tak pula berkarakter. Makanya dua hal yang berbeda. Maka ketika kalian lihat ada orang baik, jangan mentang-mentang dia baik, gampang tersenyum. Belajar kita ilmu ke dia, dibawanya kita ke sungai, berjalan di atas air sudah. Sudah itu jumbo manyat, anyut, ini tuh gagal ilmunya. Dibawa diajarkannya kita bacaan-bacaan supaya kena dodos nanti tak luka kaki kita. Rupanya putus karena tak mempan. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah SWT. Jadi kita harus bedakan dua hal tadi. Amr bin Luhai ini gagal disikapi oleh masyarakat di Mekah. Mereka sikapi, mereka pandang dia adalah orang yang baik, orang yang berakhlak, berkarakter mulia, tapi mereka mengklaim, mengira bahwa dia orang berilmu juga. Padahal tak ada ilmunya. Amr bin Luhai itu tak ada ilmunya. Ketika dia berniaga ke Syam, nampaknya lah masyarakat di Syam mereka menyembah patung. Oh, begini cara beribadah itu. Dibelinya lah, karena dia adalah seorang tajir, pedagang, pengusaha. Dibelinya sebuah patung yang sangat besar yang bernama Hubal. Dibelinya dari Syam, dibawanya ke Mekah. Itulah patung pertama yang berada di Mekah, karya Amr bin Luhai yang akhlaknya baik menurut masyarakat, tetapi ilmunya nol. Bawanya letakkanlah Hubal di Mekah tadi, mulai ada satu patung. Rupanya kita ini Bapak dan Ibu, kalau kita sudah dalam keadaan tersesat atau melakukan kesalahan, maka setan itu memang suka dia nongkrong di dekat telinga kita itu, terus dibisik-bisikinya. Datanglah ketika Amr bin Luhai tertidur suatu hari setelah tadi itu, ketika dia tertidur, dibisiklah oleh syaitan di dalam mimpinya tadi, oleh iblis, bahwa ada lagi patung. Nah itu aja patung, ada lagi, ada 5 patung terkubur tuh di daerah sana, pergi kamu bongkar. Begitu sadar, pergi dia jumpa patung itu, Pak. Patung apa itu? Ternyata itu adalah patung yang dulu dibasmi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wad, Yaghus, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 patung ini yang ada di dalam Al-Quran tadi. Di dalam surah Nuh, Allah ceritakan nama-nama patung tadi sudah tenggelam oleh banjir bandang sekian lama masa berlalu. Tenggelam. Amr bin Luhai tadilah yang menggalinya. Sudah digalinya patung tadi, dibagi-bagi oleh Mas ini tadi. Dibagi-baginya, kabilah ini ambil patung ini. Sampai ketika di tahun 8 Hijriah ini, ketika Rasulullah melakukan pembukaan Fathu Makkah, jumlah patung yang berada di sekitar Ka'bah tak kurang dari 360 patung. 360 patung. Nah, itulah kenapa Mekah itu disebut dengan Fathu, pembukaan, bukan penaklukan, tetapi pembukaan. Jadi tadinya tertutup, kaum muslimin nggak bisa masuk, kemudian pun masuk dalam keadaan berhala banyak di sana, dibersihkan, disterilkan oleh Rasulullah beserta kaum muslimin. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah SAW telah mengumumkan, Rasulullah masuk ke Mekah tadi dalam keadaan hati yang sangat bahagia, karena ini adalah kiblat kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sungguh telah melihat bagaimana engkau, keinginan, minat engkau, perhatian engkau, dan engkau menengadahkan ke langit tentang masalah kiblat itu. Allah sudah mengetahui, maka sungguh kami akan mengarahkan kiblat engkau wahai Muhammad, kiblat kaum muslimin tadi ke arah yang kalian inginkan, yang kalian ridhoi, dan Allah pun juga ridho tadi. Maka Allah arahkan ke Masjidil Haram. Jadi begitu masuk ke sana, Rasulullah dalam keadaan sangat bahagia. Maka hati Rasulullah
Dan memang seperti ini sifat Rasulullah, yaitu sangat pemaaf. Rasulullah maafkan. Abu Sufyan yang luar biasa memusuhi kaum muslimin. Bahkan di perang Uhud tadi Rasulullah kalah, dia pula lah. Sudahlah Rasulullah kalah, mengejek-ejek dia lagi. Diejek-ejeknya kaum muslimin oleh Abu Sufyan tadi. Dicemoohnya. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ikut pula Abu Sufyan di situ minta kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi, untuk memulangkan yang hijrah tadi. Jadi banyak yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Tetapi dalam Fathu Makkah ini Rasulullah memaafkan Abu Sufyan dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Istri Abu Sufyan, Hindun, beliaulah yang mengambil Wahsy, memberikan janji kepada Wahsy kalau berhasil membunuh Hamzah, singa Allah, paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena Hamzah telah banyak membunuh keluarganya Hindun, termasuk ayahnya Hindun, Utbah, dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Maka Hindun dalam aksi balas dendamnya dikasihnya janji kepada Wahsy, budaknya, kalau berhasil kau membunuh Hamzah, kau merdeka. Maka Wahsy tadi pun begitu dia masuk ke medan perang Uhud, memang Hamzah itu dicari, nggak ada orang lain. Begitu nampaknya Hamzah, memang berhasillah beliau menumbangkan Hamzah. Allah telah mentakdirkan seperti itu. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, pun meninggal dunia di perang Uhud. Setelah itu di Fathu Makkah ini Hamzah masuk Islam, diterima oleh Rasulullah. Hindun masuk Islam, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan Wahsy tadi disebut oleh kaum muslimin, Wahsy adalah orang yang membunuh manusia terbaik ketika dia masih kafir. Tetapi ketika dia telah masuk Islam, Wahsy ini, dia telah membunuh manusia paling buruk. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab. Itulah Wahsy radhiyallahu anhum ajma'in. Semua mereka dimaafkan, banyak sekali Rasulullah maafkan. Tiba-tiba dari semua daftar nama yang telah dimaafkan oleh Rasulullah, ada pula daftar nama yang berbeda, yaitu nama-nama yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah SAW sampaikan, apabila kalian menjumpai orang-orang ini, maka kalian silakan membunuh mereka. Ini orang-orang yang tak dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pun mengatakan, walaupun mereka-mereka ini berada bergantung dia di tirainya, di sekitaran Ka'bah, maka kalian bunuhlah mereka. Ada orang-orang yang tak dimaafkan oleh Rasulullah SAW pada awalnya. Nah, setelah itu kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata salah satu dari nama yang diumumkan oleh Rasulullah untuk terus ditumbangkan tadi adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah pun begitu mendengar hal tersebut, beliau pun langsung mengadakan perlawanan. Beberapa teman-teman yang berada di sekitarnya melakukan perlawanan. Padahal ketika itu penaklukan Mekah ini, kaum muslimin sangat banyak, luar biasa banyaknya. Tentara-tentara Islam sangat banyak. Tak mungkin lagi diadakan perlawanan. Tapi Ikrimah mengadakan perlawanan. Itulah memang tangguh Ikrimah. Tapi lawannya tak cocok. Begitu Ikrimah mengadakan perlawanan, ternyata yang berada di depannya adalah Khalid bin Walid beserta kaum muslimin. Tentara kaum muslimin selain dari Khalid bin Walid. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, maka Khalid pun menumbangkan mereka. Ikrimah berhasil selamat. Kemudian Ikrimah pun melarikan diri. Melarikanlah diri. Tak lain arahnya adalah menuju Yaman. Jadi dari Mekah itu melarikan diri terus ke arah Yaman. Hanya sendiriannya. Istrinya tertinggal. Istrinya tertinggal. Nah, istri Ikrimah namanya adalah Ummu Hakim. Ummu Hakim. Kalau istri Abu Lahab namanya Ummu Jamilah. Ummu Hakim. Istrinya Ikrimah masih tertinggal di Mekah. Ikrimah melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri, nyawanya sendiri.
Setelah selesai penaklukan Mekah tadi, banyaklah orang-orang mendatangi Rasulullah meminta maaf, dan umumnya hampir semua masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuklah istrinya Ikrimah ini. Ummu Hakim bersama dengan Hindun, bersama dengan beberapa wanita yang lainnya mendatangi Rasulullah SAW diam-diam sampailah mereka bertemu dengan Rasulullah. Lalu ketika itu Ikrimah pun, istri Ikrimah pun, Ummu Hakim pun mengatakan sambil dia membuka, ini dia berbicara ini dalam keadaan tertutup mukanya, ditutupnya mukanya. Dia berbicara dengan Rasulullah, mukanya ditutupnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alhamdulillahilladzi azhara ad-dina alladzi ikhtarahu li nafsihi wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka bi khairin fa inni imra'atun mu'minatun musaddiqatun. Thumma kashafat an wajhiha wa qalat Hind bintu Utbah. Ummu Hakim mengatakan, wahai Rasulullah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menampakkan, memunculkan, menjayakan agama ini, agama yang telah dipilihkan oleh Allah SWT ini. Dan sesungguhnya aku meminta kepada engkau, wahai Rasulullah, agar engkau memberikan kasih sayangmu kepadaku, rahmatmu kepadaku. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mukmin, yang beriman. Dan aku juga wanita yang membenarkan berita dari engkau, wahai Rasulullah. Lalu dia pun membuka penutup mukanya dan mengatakan, aku adalah Hindun. Dia bukanya wajahnya tadi, ternyata di situ dari deretan tadi ada Hindun bintu Utbah tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di situ juga lah ada tadi Ummu Hakim. Nah, setelah dialog-dialog tadi, lalu datanglah Ummu Hakim mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ila Yaman. Ikrimah, wahai Rasulullah, telah melarikan diri dari engkau menuju Yaman. Suamiku melarikan diri menuju Yaman. Khaufan min an taqtulahu. Melarikan dirinya itu karena ketakutan engkau akan membunuhnya. Fa'amminhu ammanakallah. Maka wahai Rasulullah, berikanlah jaminan keamanan untuknya. Semoga Allah memberikan keamanan kepadamu pula, wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah ini memang sifat pemaafnya itu dahsyat. Maka Allah sampaikan sifat Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Bagaimanapun permusuhan, bahkan orang yang tadinya ada dalam list nama yang tak dimaafkan oleh Rasulullah, ketika datang momen seperti ini dijawab oleh Rasulullah SAW, huwa amin. Ikrimah tadi aminun, dalam keadaan aman, dalam keadaan diberi jaminan. Ikrimah tadi. Jadi Rasulullah ini sifatnya itu bukan dibuat-buat, Pak. Memang dahsyat sifat Rasulullah SAW, sangat pemaaf. Kita kadang gara-gara angka 01, 02, 03, sudah. Nengok acara debat, sudah. Debat orang tu sejam, awak setahun sudah berdebat. Sekampung. Sudah tu berjumpanya pas ada meninggal di rumah. Na'udzubillah. Jadi sifat-sifat seperti itu harus kita tinggalkan, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah contohnya, seorang Ikrimah ternyata diberikan jaminan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu dapat jaminan ini, maka istrinya tadi, Ummu Hakim, keluar dia langsung dari Rasulullah tadi, langsung mencari dan mengejar suaminya yang sedang menuju ke Yaman, melarikan diri tadi. Yang namanya seorang wanita, Bapak dan Ibu, takkan mungkin dia melakukan perjalanan jauh sendirian menyusul suaminya. Yaman itu jauh dari Mekah. Jadi dia pun pergi didampingi oleh seorang budak. Budak yang dia punya, budak laki-laki Rumiyun, yang dia adalah seorang Romawi, seorang dari Rum. Budak laki-laki seorang Rum. Mereka berdualah pergi. Nah, Bapak dan Ibu, terbayang Bapak dan Ibu, seorang wanita
melakukan perjalanan sendirian didampingi oleh laki-laki, walaupun budak, walaupun pembantu, tetapi itu tetaplah laki-laki yang asing. Maka inilah syariat Islam, Bapak dan Ibu, melarang perempuan-perempuan melakukan perjalanan sendirian yang jauhnya 1 hari 1 malam. Hati-hati Bapak dan Ibu, terkhusus ibu-ibu, kalau melakukan perjalanan 1 malam atau 1 hari, maka hendaknya ada mahramnya, harus ada pendampingnya. Siapa itu? Suami. Siapa itu? Ayah, adik, abang. Apa hikmahnya? Kalau ditanya sebabnya, jangan tanyakan sebab, Bapak dan Ibu. Karena syariat ini ketika kita tanya sebabnya, maka jawabannya adalah karena ada dalil. Kita jangan salah paham. Ketika ditanya, Bu, Pak, kenapa khamar itu hukumnya haram? Apa sebabnya? Oh, karena memabukkan. Bukan. Itu nomor sekian, itu hikmahnya. Kenapa khamar itu haram? Karena ada dalilnya. Kenapa judi itu haram? Karena ada dalilnya. Jadi ketika ditanya sebabnya, maka jawabannya adalah dalil. Hikmahnya baru kita buka. Kalau khamar begini-begitu. Termasuk safarnya, melakukan perjalanan yang jauh, yang memakan waktu yang cukup lama tadi, seorang wanita sendirian atau tanpa mahram tadi, hikmahnya adalah, maka ketika dia pergi dengan mahramnya, maka dia akan memperoleh jaminan. Karena ibu-ibu sekalian, ibu ingatlah baik-baik ini Bu ya, bahwa laki-laki yang sanggup dan mau membela kaum wanita sampai titik darah penghabisan hanya mahramnya. Seorang suami kalau nampaknya seorang istri dimacam-macami oleh orang lain, pasti suami akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemarin ada kejadian, Pak. Ada pencuri masuk di waktu-waktu jam-jam 3, jam 2 malam. Lalu di rumah itu hanya ada sepasang suami istri. Datang pencuri tadi karena ada terbangun ahli baitnya tadi, keluarga tadi. Dipukulnya lah sang laki-laki, sang suami terkapar. Lalu datang istrinya. Istrinya pula lagi ingin membantu suaminya, dipukullah oleh pencuri tadi. Dipukul, mau disiksanya si istri. Sang suami ini, Pak, Bu, ini Bu tengok baik-baik ini, Bu. Sang suami yang sudah terkapar tadi, begitu nampaknya istrinya digitukan, bangkit lagi, datang jiwa Superman. Asli itu. Jadi diambillah oleh suaminya tadi vas bunga yang ada di apa dia itu, di mejanya itu, diambilnya itu, disabatnya, dihantamkannya ke perut pencuri tadi. Maaf, keluar usus pencurinya tadi, langsung mati pencurinya itu. Suami, hanya suami. Siapa lagi yang mahram tadi? Suami, adik, anak, ayah. Hanya itu yang mau membela kaum wanita sampai titik darah penghabisan. Selain itu, supir bus, kalau kejadian ibu itu paling diambilnya kamera, dibuatnya video langsung. Siaran langsung, guys. Habis sudah itu. Maka syariat Islam itu sangat mudah, sangat mulia, Bapak dan Ibu. Ketika kita tinggalkan syariat Islam itu aja, kita pun mulailah menggunakan akal kita. Oh, Ustaz begini nah. Itu kembali ke kita lagi. Nah, itu pula yang terjadi pada Ummu Hakim. Ketika dia melakukan perjalanan, laki-laki, walaupun budak, tapi adalah orang asing. Maka di dalam perjalanannya terjadi sesuatu. Maka kita lanjutkan setelah mendengarkan azan salat Isya. Azan sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sejenak kepada Ibu dimuliakan Allah. Ternyata yang terjadi adalah sang budak tadi pun, budak laki-laki ini pun menggoda istrinya Ikrimah tadi, Ummu Hakim. Karena mereka hanya berdua dalam perjalanan ini. Digodanya istri Ikrimah tadi, digodanya. Tetapi istri seorang panglima perang, Ikrimah panglima perang,
maka istrinya itu pun juga dapat itu Pak, sifat-sifat seorang panglima. Karena istri itu cerminan dari suami, mirip gitu saja. Kalau seorang suami itu adalah koruptor, istri itu biasanya tukang sembunyikan duitnya tuh. Tuh. Asetnya entah kemana-mana, bakilat semuanya, dari tangan, leher, semuanya emas semuanya. Kalau seorang suami orang yang sabar, istrinya juga sama seperti itu. Dan seterusnya. Ya, jadi Ummu Hakim ini pun juga memiliki sifat-sifat sama mirip-mirip dengan suaminya. Jadi salah satunya adalah beliau cerdas. Karena seorang panglima perang kan juga cerdas. Apa yang dilakukannya? Karena di dalam perjalanan hanya mereka berdua. Jadi Ummu Hakim hanya menahan diri. Tahannya diri. Terus perjalanan terus. Si budak ini terus menggoda. Sampailah bertemu di sebuah kerumunan masyarakat. Ini kan dalam perjalanan nanti ada tempat sunyi, ada tempat yang ramai. Begitu sampai di tempat yang ramai, barulah teriak Ummu Hakim tadi. Berteriaklah Ummu Hakim tadi, minta tolong kepada masyarakat. Tolonglah, ini budak saya punya, dia menggoda saya, begini begitu. Datanglah masyarakat ramai-ramai, menangkap budak tadi, lalu diikatnya lah budak tadi ke sebuah pohon. Jadi diikat budak tadi. Tinggallah Ummu Hakim sendirian. Terus Ummu Hakim melakukan perjalanan dia sendirian menuju Yaman tadi, mengejar suaminya. Kemudian kita pindah ke suaminya. Suaminya ini, Ikrimah tadi, sudah berada di pesisir pantai. Di Yaman tadi, sudah sampai di sana. Lalu sang suami ini, Ikrimah tadi, pun bertemu dengan nelayan. Nelayannya ini sudah muslim pula. Ketika bertemu dengan nelayan tadi, berbicaralah komunikasi tentang bagaimana ingin berlayar dan sebagainya. Lalu nelayan mengatakan, akhlis hatta angkulaka. Ikhlaslah engkau sehingga aku pun membantu kamu untuk pindah. Untuk pindah, untuk pergi tadi aku bantu kamu, tapi kamu harus ikhlas dulu. Apa ikhlas itu? Kan itu. Dan itu ditanyakan oleh Ikrimah. Wa kaifa ukhlis? Bagaimana cara saya supaya ikhlas? Disampaikan oleh Muslim ini, yaitu dengan kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah ikhlas. Dijawab oleh Ikrimah, ma harabtu illa min hadza. Tiadalah aku lari kecuali karena itulah aku lari itu. Jadi aku lari ini karena la ilaha, tak mau mengucapkan itu. Nah, dalam keadaan seperti itulah, dalam keadaan ngobrol seperti itu, situlah sampai suaminya tadi, istrinya tadi Ummu Hakim. Begitu Ummu Hakim sampai di sana bertemu dengan Ikrimah, lalu Ummu Hakim menyampaikan, wahai anak pamanku, aku datang kepada engkau dari sisi manusia terbaik, yaitu dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian sampaikannya lagi, aku datang dari sisi Muhammad bin Abdullah, dan aku sungguh telah meminta jaminan keamanan untuk engkau, wahai suamiku. Dan Rasulullah telah memberikan keamanan pula untuk dirimu. Ikrimah bertanya, anti kallamtihi, engkau, wahai istriku, sudah berbicara langsung dengan Muhammad tadi? Istrinya menjawab, iya, aku telah berbicara langsung dengan Rasulullah dan telah memberikan jaminan kepada engkau keamanan. Tapi masih ragu-ragu Ikrimah tadi. Datang istrinya terus menyampaikan, disampaikan oleh istrinya, sehingga Ikrimah pun merasa percaya dan tenang. Akhirnya mereka pun sepakat untuk balik lagi ke Mekah. Yang namanya suami istri sudah terpisah, bapak dan ibu, tentu sepanjang jalan bacito lah kan. Ada sesuatu yang terjadi sudah. Terjadi 2 hari. Yang pertama, yang namanya seorang istri itu pasti dia curhat bercerita kepada suaminya. Diceritakanlah kisah tadi, kisah budak dia yang selama ini jadi pembantu, membantu rumah dan segala macamnya, berbuat seperti itu. Diceritakan ke suaminya, seorang panglima perang, Ikrimah ini. Coba yang bapak itu istri jenderal dicolek. Nah, ini Ikrimah dapat berita itu. Dan mereka kan jalan pulang nih, otomatis bertemu balik dengan
tempat budak tadi diikat. Nah, ini memang nasib budak ini tadi. Jadi begitu sampai di tempat budak tadi diikat, memang tidak ada bercerita, tidak ada bercerita apapun. Ikrimah itu diambilnya pedang, ditebasnya langsung. Budak tadi tebasnya langsung dipancungnya oleh Ikrimah tadi. Ini seorang panglima perang, seorang yang luar biasa ketangguhannya dalam medan perang. Bininya pula digitui orang. Itulah yang terjadi, lunas. Nah, lanjut perjalanan. Begitu dalam perjalanan lagi Bapak dan Ibu, yang namanya laki-laki, seorang suami. Ini seorang suami tahu sama tahu lah ya. Ada sesuatu pada suami itu yang kalau sakit semua tubuhnya itu tuh tidak akan sakit. Nah, jadi ada keinginan seorang suami kepada istrinya, keinginan untuk melakukan hubungan. Jadi dalam perjalanan tadi Ikrimah tertarik kepada istrinya, sudah lama tadi dalam keadaan segala macamnya, ingin melakukan hubungan biologis, hubungan badan dengan istrinya, ditahan oleh istrinya. Aku sudah dalam keadaan muslim dan engkau masih dalam keadaan syirik, wahai suamiku. Kita taklah bisa melakukan seperti itu. Ikrimah tadi pun menahan dirinya. Sampailah mereka pulang. Begitu sampai mereka di Mekah, Rasulullah masih di Mekah, tapi belum berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun ini belum datang lagi Ikrimah. Rasulullah sudah dapat kabar wahyu dari Allah, dan Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya. Inilah di awal kita baca tadi. Sayatikum Ikrimah ibnu Abi Jahal. Akan datang kepada kalian ini Ikrimah putranya Abu Jahal, mukminan muhajiran, dan badan mukmin dan muhajir. Fala tasubbu abahu, maka kalian jangan mencela ayahnya. Fa inna sabbal mayyit yu'dil hayya wa la yablughul mayyita. Karena celaan terhadap mayat itu menyakiti yang hidup, tapi tak sampai kepada yang telah meninggal itu. Itu pesan Rasulullah. Tak berapa lama setelah itu sampailah Ikrimah. Begitu sampai Ikrimah bersama dengan istrinya, Rasulullah pun bersegera. Rasulullah datang menyambut Ikrimah tadi. Sampai dalam keadaan Rasulullah pun tidak mengenakan ridanya. Sorban di belakang tadi tidak dipakai oleh Rasulullah tadi. Saking Rasulullah ingin menyambut Ikrimah. Rasulullah pun menyambut Ikrimah, lalu membawa Ikrimah tadi ke tempat Rasulullah, sehingga Rasulullah duduk dan Ikrimah pun berhenti di depan Rasulullah, dan berkata, wahai Muhammad, kata Ikrimah, ini belum Islam lagi nih, wahai Muhammad, sesungguhnya Ummu Hakim telah menceritakan kepadaku bahwasanya engkau memberikan jaminan kepadaku. Nabi menjawab, ya, dia benar, istrimu telah menceritakan yang benar. Ikrimah bertanya lagi, kepada apa engkau ajak ini wahai Muhammad? Rasulullah jawab, aku mengajak engkau agar kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian kamu dirikan sholat, zakat, dan rukun Islam tadi disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Ikrimah menjawab, demi Allah yang kau sampaikan ini adalah kebenaran. Tiadalah yang kamu perintahkan ini kecuali kebaikan. Yang kamu sampaikan adalah kebenaran dan kebaikan. Setelah itu Ikrimah pun membentangkan tangannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ikrimah belajar ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku sesuatu yang mulia. Rasulullah ajarkan, yang paling mulia adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selain itu wahai Rasulullah, Rasulullah jawab, yaitu kamu berkata bahwa aku menjadikan Allah sebagai saksi dan orang-orang yang hadir ini sebagai saksi untukku bahwa aku adalah seorang muslim dan aku akan berjuang dan juga muhajir. Lalu Ikrimah pun mengucapkan itu. Jadi memang bersungguh-sungguh Ikrimah dalam keadaan Islam tadi, bersungguh-sungguh dia menjalankan Islam tadi. Lalu datanglah permintaan dari Ikrimah. Rasulullah memberikan kesempatan kepada Ikrimah. Wahai Ikrimah, hari ini tiadalah engkau meminta sesuatu apapun kepadaku, melainkan niscaya akan ku berikan permintaanmu itu, wahai Ikrimah. Rasulullah beri tawaran hadiah kepada Ikrimah. Kalau awak itu apa? Ada yang ngasih, ku beri 1 permintaan, ya kan? Mulailah berpikir kita. Tetapi Ikrimah, karena dia hadirnya dalam Islam dalam keadaan iman, dorongan iman, bukan dorongan dunia, maka permintaannya kepada Rasulullah adalah, wahai Rasulullah, aku meminta kepada engkau agar engkau memintakan ampun kepada Allah untukku.
terhadap semua permusuhan yang telah aku lancarkan kepada engkau dan kepada kaum muslimin. Kemudian ucapan-ucapan yang telah aku gunakan, aku serang kepada engkau, baik dari depan engkau maupun dari belakang engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah pun langsung berdoa persis dengan yang diinginkan oleh Ikrimah. Kemudian setelah itu cerahlah muka Ikrimah, dan Ikrimah pun mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, dulu aku selalu menyalurkan dana, donasi, keuangan, bantuan untuk menyerang engkau, maka mulai sekarang dana-dana bantuan yang akan kuberikan adalah sebalik dari itu, yaitu untuk membantu engkau, membantu Islam dan kaum muslimin, akan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Janji dari Ikrimah. Nah, setelah itulah Bapak dan Ibu, Ikrimah pun menjadi bagian dari kaum muslimin, menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sampailah di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa, setelah keislamannya tahun 8 Hijriah, Ikrimah selalu berada di sekitar Rasulullah, berjuang di semua peperangan, pasti ikut Ikrimah. Ikut berjuang sampai di perang Yarmuk. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan Romawi di masa khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disinilah akhir dari pembahasan kita. Kaum muslimin ketika itu berjumlah sekitar 40.000. Jumlah yang sangat banyak. Tetapi orang-orang Romawi jumlahnya 240.000. 40.000 berbanding dengan 240.000 disambut oleh orang Romawi yang dahsyat. Nah, ketika peperangan telah dimulai, perjuangan luar biasa dan sangat dahsyat, sangat mengagumkan perjuangan kaum muslimin ketika itu. Nah, ketika itu salah satu yang mengagumkan adalah Ikrimah tadi. Nah, dalam keadaan perang yang luar biasa, 40.000 lawan 240.000, datanglah Ikrimah. Tiba-tiba Ikrimah langsung dia masuk ke tengah barisan orang-orang Romawi. Masuk dia di dalam barisan orang Romawi, diserangnya, maju dia sendirian. Lalu datang Khalid bin Walid menyusulnya. Ketika Khalid bin Walid menyusulnya, datanglah langsung, dan Khalid pun mengatakan kepada Ikrimah, la taf'al ya Ikrimah, fa inna qatlaka sayakunu syadidan 'ala muslimin. Wahai Ikrimah, jangan kamu lakukan hal seperti ini, wahai Ikrimah. Karena kalau kamu gugur, kalau kamu syahid terbunuh, dan ini akan memberikan dampak yang besar kepada kaum muslimin. Jangan sampai seperti ini, wahai Ikrimah. Dijawab oleh Ikrimah ketika itu, ilaika anni ya Khalid, biarkan saya wahai Khalid, lepaskan saya wahai Khalid, biarkan. Sesungguhnya engkau dulu sudah ada rekam jejak engkau bersama Rasulullah, di dalam perjuangan bersama Rasulullah. Sudah banyak perjuangan yang engkau jalani bersama Rasulullah SAW. Adapun saya dan ayah saya, ketika kamu berjuang bersama Rasulullah, kami tetap juga berjuang melawan Rasulullah. Wahai Khalid, biarkanlah aku untuk menebus dosa-dosaku yang telah lalu, wahai Khalid. Biarkan aku melakukan ini. Laqad qataltu Rasulullah. Sungguh aku telah memerangi Rasulullah SAW fi mawatina katsira. Dalam berbagai banyak kesempatan perperangan telah banyak kulawan Rasulullah SAW. Wa afirru minar rumil yaum. Dulu aku sangat banyak melawan Rasulullah, dan hari ini apakah aku akan lari dari orang Romawi? Dulu Rasulullah ku hadapi, sekarang Romawi yang ku hadapi, aku akan mundur. Inna hadza lam yakuna abada. Sesungguhnya ini takkan terjadi wahai Khalid. Takkan aku melarikan diri, mundur takkan ada dalam apa yang kulakukan. Catatan yang kulakukan hari ini wahai Khalid. Lalu Ikrimah pun mengumumkan kepada kaum muslimin, man yubayyu 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat bersamaku untuk kematian? Artinya sama-sama berjuang di Yarmuk ini sampai mati. Siapa yang mau berbaiat kepada aku? Lalu datang pamannya, saudaranya Abu Jahal, yaitu Haris ibn Hisham. Pamannya. Datang lagi Dhirar ibn Azwan bersama dengan 400 kaum muslimin. 400 bersama paman-pamannya tadi. Lalu mereka pun berperang. Mereka berjuang di Yarmuk tadi dengan perjuangan yang luar biasa. Sampailah Bapak dan Ibu di penghujung pembahasan kita, ketika perang Yarmuk telah selesai, maka dicari-cari, bertemulah kita dengan Ikrimah
yang sudah dalam keadaan terbaring di medan Yarmuk tadi dalam keadaan luka yang sangat banyak, tetapi belum meninggal dunia. Lalu di sebelahnya ada pamannya tadi, Haris ibn Hisham. Jadi Ikrimah, kemudian di sebelahnya ada Haris, setelah Haris Ikrimah, kemudian samping lagi ada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi inilah mereka 3 orang berbaring. Lalu pamannya Haris meminta air. Karena begitulah Bapak dan Ibu, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya dalam kematian itu, setiap kematian itu ada sakaratnya. Kadang kita nengok orang meninggal dunia itu, ya kita nggak tahu orang kecelakaan itu. Tetapi kalau dari berbagai dalil Bapak dan Ibu, artinya walaupun kematian bagaimanapun ada sakaratnya di situ. Ada sakaratul mautnya di sana. Tetapi kita tak bisa melihat. Sama halnya seperti kita bermimpi, kita sedang tidur, tak ada gerak apa-apa. Padahal mimpi kita entah paham, apa itu. Ya, mungkin berdebat sama 02, 01 tadi. Dalam mimpinya tadi. Kawan di sebelah tidak ada tahu apa itu. Begitulah tentang yang gaib ini tadi Bapak dan Ibu. Nah, sakarat tadi memang sangat nyata dan itu telah diinformasikan oleh Rasulullah. Maka biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, kerongkongan pun kering. Maka itu yang terjadi pada Haris bin Hisham. Beliau pun minta air. Dia minta air kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun membawakan air kepada Haris bin Hisham. Lalu ketika Haris mau mengambil air minumnya, begitu air tadi didekatkan kepadanya, lalu Haris menoleh ke sebelahnya. Nampaknya Ikrimah tadi sedang terbaring di sana, dalam keadaan serupa seperti dia. Lalu Haris pun pamannya dia mengatakan, idfa'uhu ilaihi. Berikanlah air minum ini kepada dia, kepada Ikrimah. Dibawalah air tadi kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah mau mengambil air minum tadi, lalu Ikrimah pun menoleh ke sebelahnya tadi, yaitu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nampaknya sebelahnya lagi tadi, dalam keadaan yang serupa. Lalu disampaikan oleh Ikrimah, berikanlah air tadi kepadanya. Begitu air diantarkan ke sebelahnya, ternyata yang ini telah meninggal dunia. Lalu air tadi dikembalikan kepada Ikrimah. Ikrimah pun telah meninggal dunia. Dikembalikan kepada pamannya tadi, Haris bin Hisham. Haris pun telah meninggal dunia. 3-3 mereka tidak ada yang meneguh air tadi. Begitulah kecintaan di tengah-tengah mereka Bapak dan Ibu. Hubungan kasih sayang cinta itu didasari oleh keimanan. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, Ikrimah, putra dari seorang yang terlaknat Fir'aun. Artinya Bapak dan Ibu, sangat banyak hal yang harusnya kita bahas yang lebih panjang lagi. Namun setidaknya kita harus ingat bahwa seburuk-buruk manusia, bahkan sehebat keburukannya sehebat Abu Jahal, anaknya bisa menjadi orang yang mengagumkan dalam Islam. Maka buanglah prinsip di tengah masyarakat yang sangat banyak itu. Di masyarakat ini kan banyak sekali terjadi. Kalau udah ayahnya macam itu, anaknya dibuat juga seperti itu. Ayahnya nanti pemain pencuri, anaknya itu dicurigai terus, walaupun anaknya itu ada habis 30 juz. Ada kehilangan kotak infak masjid, itu tak lain tuh. Hafal 30 juz itu, 30 juz pun kan ada darah ayahnya. Ala ilaha illallah. Jadi Bapak dan Ibu, dari darah seorang penjahat bisa melahirkan orang seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir, poin paling besarnya adalah sehebat apapun kesalahan kita, masa lalu kita, maka kembalilah kepada Allah. Sehebat apapun kita memiliki latar belakang sejarah kehidupan yang sama semuanya ini, punya latar belakang masalah-masalah. Karena kita manusia pasti punya salah, punya banyak salah. Bagaimanapun kesalahan yang telah kita lakukan atau mungkin akan terlakukan, bagaimanapun kesalahan itu Bapak dan Ibu, kembalilah kita kepada Allah. Tapi kalau kita lupa untuk kembali kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka kita akan tenggelam dalam keadaan jauh dari jalan Allah. Hadza sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.